Jadi Nabi Muhammad SAW lahir dalam posisi dan keadaan yang sangat strategis, lebih strategis dari kita, Pak. Kalau kita paling dulu bernyanyi nenek moyangku seorang pelaut, oh mereka lebih dari itu, ya. Ketika Allah pilih kota Mekah, orang Arabnya sudah Arab campurannya kemudian udah satu klan Bani Hashim, cucu dari Abdul Muttalib, anak dari Abdullah. Itu bukan skenario ringan, tapi itu adalah skenario yang luar biasa, ya, sangat luar biasa. Ketika Nabi lahir, masih ingat apa yang terjadi? Ada yang mau nyerang Mekah? Ya, masih ingat ya? Saya mau tanya, Pak, pernah dengar nggak ada gajah di tanah Mekah? Nggak ada kan? Gajah di tanah Arab. Dengar nggak? Bisa hidup nggak? Nah, ini jadi pertanyaan besar. Lalu dari mana ini? Ternyata diusut. Dulu daerah Yaman itu adalah daerah yang dikuasai sebagian atau dipengaruhi sebagian oleh budaya yang ada di seberangnya, yaitu Afrika. Negara apa terdekat di Yaman itu? Afrika. Sudan, Ethiopia, ya, mereka disebut orang Habasyah. Di sana ada ternak gajah, mereka jaga gajah, bukan hanya dari India. Itu kemudian diimpor oleh raja-raja yang di Yaman, salah satunya Abraha. Nah, digunakan untuk mau menghancurkan Mekah mau dipindah sama mereka. Jadi mereka melihat Mekah ini kok menarik ya, kita pindahin aja tuh Ka'bah ke kampung kita gitu. Saking mereka salah fahamnya, dikira bisa mindahin balok-balok 4 persegi itu. Enggak, yang dipindahin kan airnya, ya. Salah teori sebenarnya. Nah, penasehatnya Abraha itu sudah kasih tahu, jangan coba-coba masuk ke negeri itu dengan ingin menghancurkannya, nanti kamu hancur. Nah, nanti di akhir zaman, ini kan sudah akhir zaman nih, Nabi mengatakan ketika ada pasukan ingin menghancurkan Mekah, itu akan Allah kirim bala bencana menghancurkan mereka. Nanti terjadi kejadian lagi tuh. Jadi apa yang kejadian saat Nabi sebelum lahir, awal lahir, nanti akan terjadi ketika fitnah Dajjal itu muncul, memuncak, dan Imam Mahdi akan muncul. Ya, itu akan terjadi kembali, Pak. Ya. Jadi sudah terbayang sama kita. Saya cuma ingin ngajak kita serius. Ya, ini bahan kita cerita ke mahasiswa tentang kenapa sih Allah pilih Arab? Apa pendekatannya? Ternyata mengatakan Allah pilih Quraisy nggak cukup. Ketika dilihat dari kacamata ekonomi, geografis, budaya, ada satu lagi, politik. Itu sangat menarik. Kita jadi mengatakan, Masya Allah, luar biasa. Settingan Allah luar biasa. Coba lihat, Pak. Mekah itu diapit oleh kerajaan-kerajaan tadi Yaman. Berarti ada budaya Arab asli. Bagian utara, itu kalau utara timur itu ada Babilonia. Di situ ada beberapa kerajaan. Ya, atas langsung Romawi Timur disebutnya. Romawi ini bukan Italia, Pak ya. Romawi, Rum. Jadi kalau ada di Al-Quran, Ghulibatir Rum, itu adalah Romawi Syria. Romawi Syria. Dan agak ke kiri dikit ada peradaban Mesir kuno. Terus di samping Laut Merah itu ada kerajaan Ethiopia yang bahasa Arab Ethiopia banyak diserap oleh orang Yaman, lalu masuk lewat jalur perdagangan itu di Mekah. Dan pas dicek banyak istilah-istilah Arab Ethiopia itu masuk. Bapak kalau mau belajar bahasa Arab bukan ke Mekah, Pak, sekarang belajarnya kemana? Ke Sudan. Ya, salah satu dosen saya dulu Pak Sayuti Nasution, ya, almarhum, suami dari ahli tafsir Indonesia, doktor tafsir pertama di Al-Azhar, Dr. Faizah, ya, orang cerdas aja itu, orang Betawi sini, Pak. Suaminya orang Mandailing, ya, Sumatera Utara.
itu ngambil bahasa Arabnya di mana? Di Sudan. Ustadz yang masyhur sekarang ngambil S3-nya di mana? Sudan juga, walaupun hadis ya. Atau sebenarnya itu negeri bahasa sebenarnya itu. Mereka kalau ngomong Arab lebih fasih daripada wilayah-wilayah lain. Jelas. Fasih itu bahasa Arab artinya jelas. Itu maknanya. Itu peradaban politik, secara politik seperti itu. Jadi Mekah itu dikelilingi oleh budaya macam-macam. Maka Arthur Jeffrey, seorang orientalis, mereka menyebut dirinya belakangan bukan orientalis ya, revisionis, pengkaji Islam gitu, dari Australia, kemudian pernah tinggal di Mesir, lalu menjadi guru-guru besar di Eropa. Ini menulis tentang kata-kata asing yang ada di dalam Al-Quran, yang diserap oleh Quran. Di situ dia kemudian menghubungkannya dengan teori politik, budaya, bahwa Mekah ini diapit oleh banyak hal, salah satunya kerajaan-kerajaan itu ya. Berdasarkan ini Bapak Ibu Saudara bukan Allah, kita mulai menyadari, ternyata Arabnya Nabi itu bukan seperti Arab yang kita bayangkan sekarang. Itu negeri luar biasa. Diceritakan Abraha ingin memperebutkan, itu hanya salah satu contoh bahwa negeri ini hendak diperebutkan. Ini salah satu muqaddimah dalam memahami kok seorang Nabi Muhammad SAW yang dipilih. Kira-kira seperti itu. Nabi Muhammad punya ayah Sayyid Abdullah punya ayah Abdul Muttalib, punya ayah, siapa nama ayahnya? Abdul Manaf ya, Hashim dulu ya, bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay, terus ke atas Adnan. Maka orang Arab itu disebut Adnani, Bani Adnan. Maka salah satu nama Nabi adalah walad Adnan. Abdul Muttalib itu adalah orang yang berdoa, naik beliau ke atas gunung, bukit-bukit yang ada di sekitar Ka'bah itu. Ketika Abraha masuk mau menyerang, beliau berdoa, Ya Rabbal Bait, Ya Allah yang memuliakan negeri Mekah. Meskipun Abdul Muttalib tidak sanggup menghadang budaya syirik yang sudah diserap oleh para pedagang. Di sini juga nih jahiliyah kalau diterjemahin apa Pak? Kebodohan Arab pranabi. Mereka itu waktu datang ke daerah Suria, itu di pasar-pasar Suria ada tempat-tempat ibadah menyembah berhala. Karena yang nyembah berhala itu wong kaya gitu ya, orang kaya bukan main. Akhirnya dia mikir, kalau mau kaya, mau keren, kita sembah berhala gitu Pak. Abdul Muttalib nggak masuk, karena kita udah teliti, kakek-kakek, ayah-ayah Nabi itu nggak ada satupun yang musyrik, satupun nggak ada yang musyrik. Di zaman tidak ada Nabi mereka nggak musyrik, kecuali oleh orang Syiah. Bagi orang Syiah Abdul Muttalib itu Nabi Pak. Ini bocoran aja ya. Bagi kita enggak, kita hanya mengatakan mereka agamanya Hanif. Hanif itu artinya tidak menyekutukan Allah di saat tidak ada para Nabi. Dakwahnya nggak nyampe ke sana. Saya mulai paham itu ketika membaca kisah Salman. Bapak saudara yang melakukan Allah, Salman itu ketemu Nabi umurnya udah berapa Pak? Ya. Imam Zahabi sebutkan dua riwayat, 350 tahun sama 250 tahun. Mungkin nggak tuh? Mungkin aja ya. Saya punya guru qiraat meninggal umur 150, kakek guru kita. Jadi guru saya punya gurunya ini punya ayahnya umurnya 150 tahun baru meninggal, orang Sumatera sana. Saya pikir-pikir, mungkin juga ya. Salman Al-Farisi, Salman orang Persia Iran sekarang itu kita sebut Persia. Ternyata dulu adalah anak kiai Majusi nyembah apa? Api ya, bukan main mercon terus jadi Majusi, enggak Pak ya. Kalau ada orang tahun baru main api,
dia mengikuti budaya yang nggak bener, tapi dia nggak akan jadi majusi. Ya, orang main trompet nggak akan menjadi Kristen atau Yahudi, karena untuk masuk Kristen lahir itu harus dibaptis dulu. Jadi meme tentang menganut 3 agama sekaligus, ya bagi saya itu kebodohan yang terstruktur ya, yang tersebar. Kita nggak suka dengan tradisi mubazir itu, tapi jangan konyol, jangan jahil. Mau menolak sesuatu ya harus dengan ilmu, gitu. Salman Al-Farisi ini umurnya anggap saja 250 tahun. Ternyata beliau sudah ketemu dengan pendeta Yahudi, lalu pendeta Yahudi bilang, kamu ikutin pendeta berikut ini nih. Oh, ternyata ketemu Nasrani. Ketika mau meninggal, pendeta Nasrani mengatakan, ini sudah datang zamannya Nabi yang di akhir zaman Allah lahirkan. Jadi keanggap 250 tahun pas meninggal. Berarti umur 200-an beliau udah 200-an, Nabi baru lahir secara biologis. Gitu Pak. Apa kata si gurunya? Kamu datanglah ke negeri yang banyak kurmanya, nanti kamu akan ketemu Nabi akhir zaman. Dibacakanlah kitab Injil dan Taurat yang mereka punya. Ini versi Salman. Makanya Salman kemudian pergi ke Madinah Pak. Tapi apa cerita lucunya? Betapa jahiliyahnya orang Arab saat itu. Salman udah nabung. Dia ada bilang, mana di antara kalian orang Arab? Ngomonglah, saya nggak usah sebut nama siapa orang Arab ini. Saya gitu. Nah, disebutkan di situ fulan, tapi riwayatnya tidak terlalu kuat. Di tengah jalan orang Arab itu karena pebisnis, barang apa aja yang kelihatan sama dia dijadiin duit. Apalagi orang bisa dijual. Salman Pak dijual sama dia. Ketemu di jalan, dia bilang, saya punya budak nih. Salman bingung, kok saya disebut budak ya? Akhirnya dijuallah Salman ke orang Madinah. Yang penting Salman nyampe di Madinah, begitu kata orang Arab. Jadi Arab ini polos juga. Yang penting lo nyampe di Madinah. Mau cara dijual mau apa, nyampe. Gitu. Bener Pak, nyampe di sana jadi budak. Maka Salman ini dapat cerita dari gurunya, dari kitab Injil Taurat yang dipelajari, versi dia nih ya, bahwa ciri Muhammad itu banyak, salah satunya tidak mau makan sedekah. Maka ketika terdengar, udah lama ditinggal di Madinah, gak kunjung-kunjung datang. Jadi di setiap kali selesai kerja, dia ngeliatin ke arah Mekah. Kapan ada orang mau datang nih dari Mekah? Betapa rindunya Salman Al-Farisi. Gak tahan hatinya untuk ingin ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salman Al-Farisi, gak kuat kita Pak. Betapa beliau menunggu ratusan tahun ingin ketemu Nabi, dijadiin budak oleh Arab jahiliyah, bayangin coba. Tapi nyampe. Ketika dia mendengar ada Muhammad bin Abdullah sampai di kota Mekah, sampai di kota Madinah, maka dia buatlah lalakon. Apa lalakon beliau? Ayo cari makanan, kasih ke Muhammad, kasih tahu ke dia, ini sedekah buatmu hai Muhammad. Langsung Nabi kasih ke Abu Bakar, Abu Bakar makan. Dimakan Abu Bakar. Wah, lolos satu hal. Pekan depan beliau nabung. Budak nggak bisa punya duit. Belilah roti, dibawa ke sana. Hai Muhammad, aku ada hadiah untukmu. Langsung dimakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai makan, itu beliau terharu ya. Wah, hadiahku dimakan. Benar nih ketemu orangnya. Jadi beliau nggak nguji dengan pertanyaan, ngujinya dengan ini. Ini sopannya Salman Al-Farisi. Sopannya Salman Al-Farisi. Betapa girang hatinya, dia kemudian menjabat tangan Nabi. Ya Muhammad, asyhadu annaka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku bersaksi, engkaulah Rasulullah. Kalau dia sudah la ilaha illallah, tinggal Muhammadur Rasulullah. Saya nggak bisa bayangkan saat itu bagaimana terharunya Salman Al-Farisi. Sangat-sangat terharu. Salman itu menyaksikan pra-nubuwat, pra-bi'asah kerasulan Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan ini Bapak Ibu Saudara Allah, kebayang sudah jahiliyahnya Arab. Apa aja barang dijual sama dia, orang jadi jual ya.
Tapi justru Nabi mengatakan kemudian, Salman minna ahlul bait. Salman dari kami, Salman adalah ahlu baitku. Nabi menyebut ahlu bait artinya kan keluarga. Keluarga. Biasanya Ali, Fatimah, Hasan, Husain itu biasa. Tapi sekarang yang disebut adalah Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Ternyata kekeluargaan itu ada dua. Ada kekeluargaan rohani, ada kekeluargaan jasmani. Keturunan Nabi, tapi akhlak nggak akhlak Nabi, keputus. Yang memutus langsung Fatimah. Ya. Kita bukan keturunan Nabi Muhammad, tapi kita ambil akhlak Nabi Muhammad. Insya Allah kita termasuk rohaninya rohani para habib, meskipun fisiknya bukan fisik para habib. Kira-kira itu beberapa sharing saya tentang masa sebelum pra kerasulan dan kenapa Allah pilih negeri ini, negeri tersebut sebagai negeri para rasul, negeri rasul dan para sahabat mulia. Di situ ada yang mau didiskusikan, Pak? Mau ditanyakan? Ya. Ini nggak ada yang tidur nih, ada yang tidur ya? Orang kita nggak ada ngelucu-ngelucunya loh, Pak ya. Bapak silakan. Ya. Ya, yang tidur anak saya malah, Pak. Mau kita ketemu guru yang sangat menguasai ilmunya. Silakan bapak-bapak jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau tanya tentang daerah posisi kita muslim di Indonesia dengan sejarah Nabi itu kira-kira seperti apa sekarang sama ke depannya seperti apa? Masya Allah. Ada beberapa analis justru ya, Islam tidak akan jaya 2 kali ke tempat yang sama. Salah satunya mungkin ada yang memprediksi Indonesia. Iya, iya. Lihat sekarang ini kondisinya kayak udah kebalik ya. Iya, iya. Bapak coba lihat, mungkin Bapak sudah melihat beberapa negara ya, mungkin beruntung bisa jalan kemana-mana. Bahkan Bapak kalau lihat ke Arab, di Arab sendiri sekarang itu pusat-pusat kajian keislaman nggak banyak, tapi orang Arab itu yang alimnya berlipat-lipat, tapi nggak banyak. Saya punya guru orang Libanon, Syekh Amin Salim Al-Kurdi, itu bilang kami nggak punya pesantren di Libanon. Itu negeri Arab loh Pak, tapi mereka punya gereja-gereja, lembaga-lembaga seminari Kristen banyak sekali. Jadi Libanon itu negara Arab yang paling kuat agama selain Arab, agama selain Muslimnya, selain Islamnya. Arab Saudi, Bapak coba lihat, dulu Mekah Madinah itu pusat 4 mazhab, tapi sekarang mazhab udah dilarang, yang ada cuma 1 aliran. Terus kemana pindah mazhab itu? Dulu di Jabal Abi Kubais itu orang latihan rohani, Pak, latihan zikir di sana. Muncullah aliran-aliran tazkiyatun nufus atau tasawuf atau tarekat. Sekarang dianggap musyrik di sana. Terus kemana pindahnya? Gitu. Terakhir ada sekolah yang masih mempertahankan kajian Islam dikuasai oleh negara Saudi sekarang, namanya Saulatiyah. Tapi beberapa tahun ini sudah dirubah paksa kurikulumnya oleh pemerintah. Itu terakhir pertahanan Ahlus Sunnah yang moderat di kota Mekah. Udah nggak ada lagi Pak. Akhirnya sekarang guru-guru kita di sana itu kalau ngajar kitab akidah aja, kitab fikih, covernya cover yang sudah ditentukan dari pemerintah, tapi isi dalamnya sudah diganti supaya nggak ketahuan. Kalau ada sidak, kacau Pak, bisa masuk penjara. Terus kemana perginya? Itu udah pindah kemana-mana Pak, udah pindah ke Maroko, udah pindah ke Turki, udah pindah ke India, udah pindah ke Yaman, dan yang paling banyak pindah keturunan Rasulullah pindahnya ke Indonesia. Makanya Al-Habib Omar dan Habib-Habib yang datang ke Indonesia, mereka kaget, kok buyut-buyutnya, kakak buyutnya itu banyak yang dikubur di sini. Ya, saya tanpa sengaja 2 tahun sebelumnya itu
mengunjungi mahasiswa saya yang buka kajian zikir di sana, terus kita kasih dia otoritas lah untuk membuka kajian zikir. Kita namanya ijazah. Hafiz Quran. Lalu saya bilang, tolong temenin saya ziarah ya, gitu. Pertama saya cuma niat ziarah ke satu tempat, mau melihat gimana sih sejarahnya. Kita kalau nggak melihat tempat kan nggak kebayang, nggak terimajinasi perkembangan Islam di sana. Tapi habis itu hati saya bergejolak, ini pasti ada pusat kuburan bersejarah di sini. Ternyata benar, zuriat Rasulullah yang tua-tua itu banyak dikubur di Palembang Pak dulu. Al-Habib Ahmad bin Idris Al-Idrisi, Masya Allah ya, itu banyak di sana, Palembang, lalu Betawi, lalu Pantura sampai ke Jepara, Demak, Tuban. Oh, Tuban ini lumayan banyak Pak. Maka kalau kita ke Tuban atau pesisir Pantura ini, muka orang Jawa itu bukan Jawa kayak di selatan, ngomong Jawa ya, tapi hidungnya hidung condet Pak ya, hidung orang Arab, ngomongnya sudah ngomong Jawa. Terus itu udah pindah ke sini. Quraisy Shihab ya, itu ulama besar, terlepas dari semua kontroversial beliau S1, S2, S3 di Mesir dan udah menguasai wilayah-wilayah sana, jadi udah kemana-mana. Apa kata beliau? Yang punya tradisi pesantren cuma orang Indonesia. Ini di sini imam kita mungkin sudah punya pusat tahfiz kali, udah punya, ya silakan difasilitasi Pak, ya. Di mana-mana saya ngelihat, rumah tahfiz itu baru Quran, belum TPQ, belum lagi MDA, belum lagi yang serius mahat, udah dahsyat sekali. Dan di Indonesia bikin pesantren nggak perlu izin, cukup kesepakatan masyarakat, benar nggak? Dan ini surganya ilmu. Kita nggak ketemu di belahan manapun sekarang di dunia seperti Indonesia. Kita bersyukur. Negeri jiran aja Pak, kita kalau mau buat apa harus ada backingan. Kalau nggak bisa dibubarkan. Agak berat tantangan teman-teman kita di tetangga-tetangga, apalagi di Saudi. Bapak buat pengajian begini di Saudi, ya, digerebek sama polisi syar'i. Polisi syar'i tapi nggak nyar'i. Ya, dulu kejadian 2002. Sekolah perempuan kebakaran, orang Malaysia kan pakai cadar, ya udah jadi budaya agama, jadi budaya yang dilembagakan dalam bentuk kewajiban beragama. Jadi orang Saudi itu nggak bisa lepas perempuannya dari, nggak bisa lepas, itu udah jadi, atau agama yang berbudaya, terserahlah diistilahkan apa, karena implikasinya nanti beda. Saking konyolnya polisi syurtoh karena mereka nggak belajar agama dengan benar, perempuan yang lari dari api, kan cadarnya dicopot. Apa kata polisi? Balik, ambil cadar kalian. Balik Pak, masuk ke kelas. Ada yang mati, ada yang kebakar. Konyol nggak tuh? Ya, orang telanjangnya boleh lari kok kalau lagi kebakaran, apalagi cuma buka cadar. Masuk berita 2002. Terus kemana ilmu itu sekarang? Ilmu itu sudah banyak berkembang ke negara-negara luar, dan yang paling stabil adalah negeri kita. Alhamdulillah, negeri Nusantara inilah, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, ini paling stabil, alhamdulillah. Jadi secara populasi, nah ini saya kan bukan dukun juga bukan peramal Pak, tapi kita melihat dari indikator-indikator ini, kalau perangkat-perangkatnya sudah kuat, budaya sudah mendarah daging. Bapak datang ke Madura ini walaupun ada yang keras, ada yang Islami, ada enggak, tapi jangan coba-coba singgung Islam. Ketemu nih orang Madura nggak Islam Mbak, nggak sholat, tapi jangan coba-coba singgung kiai, ya bisa digorok sama dia nanti. Apalagi sekarang kejadian orang buat karikatur Nabi, ya bisa kebayang. Tapi keturunan Rasulullah dari Yaman, Habib Omar, Habib Ali Al-Jufri menyarankan jangan main fisik, jangan emosi, ya. Kembali ke tadi Pak, terus kita ke depan gimana nih? Nabi mengatakan Al-Mahdi minni min walidi Fatimah, kebangkitan Islam akan dipimpin oleh Imam Mahdi. Mahdi itu kan yang dapat hidayah, itu dari keturunanku, keturunan Fatimah. Dan keturunan Fatimah sekarang udah ngumpul banyak di negeri ini. Mungkin barangkali inilah pertanda baik. Kita nggak boleh memastikan, karena kita bukan Allah, kita bukan Rasulullah, nggak dapat wahyu.
Barangkali inilah kesempatan besar untuk menyongsong kebangkitan itu. Nah, semoga nih Bapak ini termasuk orang-orang yang ikut dalam pergerakan ini nanti. Ya, kan kita nggak tahu nih, apakah Bapak ketemu zamannya atau enggak? Nggak tahu kan? Siapa tahu besok meninggal kan? Ini kalau dunia resesi, apa yang kejadian Pak nanti? Krisis ekonomi di mana-mana, tuah negara hilang, batas teritorial antar negara semu. Maka koloni-koloni besar yang ingin menguasai dunia ini akan memenuhi dunia dengan kezaliman. Mereka yang disebut tentara Dajjal. Dan Nabi mengatakan ciri-ciri Mahdi akan keluar. Imam Mahdi keluar, hadis sahih. Apabila bumi dipenuhi dengan kezaliman, maka tunggu Mahdi akan muncul membawa perdamaian dan keadilan. Kapan itu? Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita serahkan ilmunya kepada Allah. Nah, kalau beliau sudah ada sekarang, kita nggak akan kenal dengan mudah, Pak. Kenapa? Nabi mengatakan yuslihuhullahu fi lailah. Nabi Muhammad saja Allah sembunyikan, Allah buat lalakon kepada Nabi Muhammad. Jadi tukang jaga ternak, pedagang, ya kan? Tinggal di tempat Halimah Sa'diyah. Itu semua lalakon semua, Pak. Supaya orang nggak kenal siapa namanya Muhammad, Rasulullah, calon Nabi. Begitu juga nanti Al-Mahdi itu. Mungkin ada di negeri kita, negeri mana, ya kelihatan sama orang. Sampai nanti Allah islah, baru ketahuan. Dan semoga negeri kita siap untuk menyambut itu. Ya, dan ini bukan cerita dongeng, hadis-hadisnya sahih. Ya, baik. Ada pertanyaan di online. Nah, kita ringkas saja, Pak. Pertanyaan dikit, kita jawab dikit. Kira-kira apa Allah menurunkan Muhammad di Arab? Sallallahu alaihi wasallam. Pakai bahasa Arab misalnya. Iya, pakai bahasa Arab ya. Yang kedua, kan Islam turun di Arab. Pasti tidak bisa misalkan budaya. Bagaimana misalkan budaya? Oke. Abu Jahal, Abu Lahab orang Arab kan? Tapi Nabi Muhammad gak ikut budaya Arabnya Abu Jahal. Nabi Muhammad itu anti mainstream. Di saat budaya orang Arab, kalau bersumpah billat wal uzza, demi berhala dewa Lata dan Uzza, Nabi Muhammad nggak mau, billah, demi Allah. Ketika orang di hari-hari tertentu datang menyembah dan memberikan sesajian untuk Lata, Uzza dan 360-an berhala, Nabi Muhammad ikut nggak? Enggak, Nabi Muhammad malah nyepi di berkhalwat di Gua Hira. Anti mainstream. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah kemudian berbenturan langsung sampai ada perintah dari Allah. Gitu. Bahkan beliau menjadi tokoh. Nah, ada skenario beliau menjadi Al-Amin, orang yang terpercaya, ya kan? Bisa nyelesain konflik Hajar Aswad. Lalu apa rahasianya kira-kira kok dipilih Arab bukan Indonesia? Pertama tadi setelah paham itu Bapak, Arab itu negeri yang kita harus survive, maka Islam itu harus survive. Negeri kita kan santai ya, mohon maaf, kita santai-santainya bisa makan 3 kali sehari, Pak, ya kan? Orang pandemi begini kita nggak pernah kekurangan minyak, minyak goreng, salad, saus. Di luar negeri salad saus sudah mulai mahal, Pak, ya, karena ketahan sama orang Indonesia, nggak diimpor, nggak diekspor. Udah banyak sekarang perubahan. Dan yang paling santai kita, negeri kita sekarang ini kekuatan menyambung sama ini, belanja rumah tangganya hampir 60%. Jadi mau resesi gimana juga kita santai-santai aja, makan nasi goreng, nasi uduk, santai aja, Pak. Ini kabar gembira, biar nggak terlalu horor, Pak, memahami berita-berita resesi dan krisis ini. Nah, kembali ke yang tadi, kenapa Arab? Tadi itu, ya, strategis. Jadi setelah disebutkan itu survive, maka itu strategis. Karena dia strategis, udah campuran sekian bahasa, bahkan Imam Suyuti menyebutkan 11 bahasa yang sudah diserap dalam bahasa Arab. Mulai bahasa yang tua, namanya bahasa Aramaik, bahasa Nabataean, bahasa Ethiopia lama, bahasa Rum, bahasa Greek, bahasa Hind, termasuk Melayu itu disebut bahasa Hind dulu.
Akhirnya bahasa Arab itu bisa dibaca, bisa dilafazkan oleh negara mana saja, bangsa mana saja. Kita, nih Bapak ini kan kebanyakan, mohon maaf ya, nggak bisa bahasa Arab kan? Tapi kok baca Qur'annya fasih? Itu orang Arab bingung loh Pak. Bingung, orang Arab sendiri gak sepasih Bapak mungkin baca Al-Qur'annya. Mungkin ya. Kayak gitu saya sendiri denger lah. Imam-imam di sana itu ada yang hancur-hancuran juga banyak. Cuma makhorijul hurufnya mereka udah oke. Ainnya itu pas ya, kelihatan susah baca ain itu ya. Itu kira-kira. Nah, kenapa dipilih Arab, bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu bahasa yang paling banyak mengalami perubahan-perubahan, yang perubahan itu sekarang sudah menjadi permanen. Ada yang disebut tasrif. Nanti belajar tamyiz. Nah, perubahan yang disebut tasrif, derivasi kata, itu merupakan bentuk kekayaan bahasa. Orang bisa dialog dengan bahasa, ya kan? Maka boleh disebut mukjizatnya Nabi adalah mukjizat lughah, mukjizat bahasa. Orang mana aja bisa baca Quran walaupun dia nggak bisa ngomong bahasa Arab. Nah, ini salah satunya. Kenapa dipilih bahasa Arab bukan bahasa kita, Pak? Ya. Arab itu kalau ketemu mereka bahasanya sudah sama. Ini bahasa Arab dulu di zaman itu mirip kayak bahasa Melayu di kita, bahasa pemersatu. Dan kita beruntung bahasa Arab itu dulu pernah menjadi seperti bahasa Inggris sekarang. Bahasa Inggris itu bahasa internasional. Sekarang kan di PBB masih ya. Nah, tapi dulu orang kalau nulis tentang ilmu kedokteran itu nulisnya pakai bahasa Arab, walaupun dia Yahudi. Ibnu Maimun, murid Ibnu Rus, itu nulis filsafat dan kedokteran itu pakai bahasa Arab. Padahal dia bukan Islam. Yohana macam-macam ya. Ya, itu pakai bahasa Arab. Nah, ini rahasianya sebenarnya. Nah, maka di Arab, di luar sana, di Barat sekarang banyak pusat Ibnu Sina Center apa gitu. Nah, itu kita lihat dari hal-hal ini. Ya, lanjut Pak. Masih banyak? Satu lagi, apabila ada kesehatan dengan secara materi ini Rasulullah, apakah masih boleh disebut sahih? Siapa? Apabila masih ada darah keturunan secara materi ini dari ibu. Dari ibu. Oh, dari ibu tidak boleh disebut. Kalau sudah jauh ya. Tapi kalau langsung masih bisa. Misalnya ibunya Syarifah, keturunan Rasulullah. Tapi bapaknya ya, bukan orang keturunan Rasulullah. Ini ulama sedikit berbeda pendapat. Tapi di Yaman ada yang membolehkannya. Tapi masih jalur pendek. Tapi kalau sudah keturunannya lagi udah enggak. Ya, keturunannya lagi enggak. Gelar Habib Sayyid ini Bapak Ibu, ini mirip kayak hadis. Tinggal dicek nasabnya benar atau enggak. Kalau benar disebut Habib Sahih. Sama hadisnya kalau dicek ini transmisinya rawinya benar enggak. Kalau benar disebut hadis Sahih. Kalau enggak begitu juga. Maka di Indonesia ada Habib yang benar, yang sahih, ada Habib yang hasan ya, yang kuat-kuat tapi masih kalah pamor, kalah nasab dengan yang satu lagi, dan ada yang Habib doif dan palsu. Itu banyak. Nah, cuma modal hidung mancung sama jenggot terus pakai gamis sama serban udah jadi Habib, enak amat ya. Hati-hati, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kalau nggak yakin amat keturunan Rasulullah, jangan ngaku keturunan Rasulullah. Jadi hamba biasa aja, jadi orang biasa, dan bebannya lebih dikit. Keturunan Nabi, keluarga Nabi, dosanya itu dibesarkan melebihi orang biasa, sebagaimana pahalanya dibesarkan melebihi orang biasa. Saya apakah akan dipilih oleh Allah karena salah satunya sebagai bangsa pengobatan? Itu salah satu hikmah yang diambil oleh beberapa sejarawan ya, mereka nomaden dulu, tapi ketika sudah ada Ka'bah udah enggak, mereka sudah enggak nomaden lagi. Nah, ini penting. Sejarah nomadennya Arab itu berhenti ketika Zam-Zam sudah ditemukan oleh mereka. Nah, jadi Zam-Zam itu artinya kan kumpul. Zam-Zam itu simbol dari berakhirnya peradaban tua, peradaban pindah-pindah. Nah, ini luar biasa dari Zam-Zam itu.
Cukup Pak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lebih kurang itu Bapak Ibu yang melakukan Allah, refleksi pra kerasulan sehingga kita faham, oh luar biasa memang nabiku ya. Nabi kita memang dilahirkan di tempat pilihan, bukan di tempat biasa, sehingga wajar kalau kemudian ajarannya berkembang di seluruh dunia. Meskipun kita bukan cuma 2 miliar Pak ya, cuma 2 miliar, tapi agama yang lain walaupun mereka bermiliar-miliar, mereka itu satu aliran dah kayak satu agama. Contohnya Katolik, Kristen, itu kan banyak aliran-alirannya. Satu aliran dah satu agama, udah beda dengan aliran sebelahnya. Oleh karena itu secara populasi majmuk tetap saja Muslim adalah terbesar di dunia. Semoga kita termasuk yang terbesar itu. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa pendek. Astagfirullahaladzim. Allahumma ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan pikiran kami, ampunkan kejahilan kami. Allahumma ja'alna mimman shalla ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami orang yang banyak bersalawat kepada nabi kami. Allahumma ja'alna mimman arafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami orang yang betul-betul mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadikan kami seperti Abu Jahal, Abu Lahab yang melihat Muhammad bin Abdullah tapi tidak melihat Muhammad Rasulullah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, jika Engkau telah masukkan iman ke dalam hati kami, tolong tetapkan semua itu, hidupkan kami dalam ketaatan dan wafatkan kami dalam husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.